selamat datang kembali di channel Ikhwan Saroni. Di video kali ini kita mau menginformasikan sebuah aplikasi yang baru saja selesai kita buat, yaitu aplikasi e-billing. Nah, apa sih aplikasi e-billing ini? Jadi aplikasi e-billing ini adalah sebuah aplikasi web yang terintegrasi dengan WhatsApp Gateway dan PDF Generator, yang mana tujuannya agar memudahkan komunikasi owner si pengusaha dengan pelanggan melalui sistem secara elektronik. Kemudian jenis usaha apa aja sih yang bisa pakai sistem ini? Yang pertama yaitu internet service provider, yang kedua tempat fitness atau gym, yang ketiga sekolahan, yang keempat kampus, ya selanjutnya bimbel atau tempat kursus, apartemen, kos-kosan, perumahan, dan lain-lain. Yang usahanya bersifat pembayarannya wajib tiap bulan. Apa sih keunggulan atau fitur-fitur dari aplikasi e-billing ini? Yaitu yang pertama tentunya aplikasi ini berbasis web dan WhatsApp Gateway. Selanjutnya, pelanggan dapat akses aplikasi ini untuk melihat barcode dan histori transaksi. Selanjutnya, aplikasi dapat mendeteksi pelanggan yang belum melakukan pembayaran secara otomatis dan mengirimkan WA mengingatkan untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, aplikasi dapat membuat kwitansi berupa PDF file dan otomatis dikirim ke pelanggan sebagai bukti pembayaran melalui WhatsApp. Jadi ini salah satu langkah kita untuk mendukung Go Green atau pengurangan penggunaan kertas. Jadi kita semua berupa PDF file. Nah, selanjutnya aplikasi dapat membuat barcode dan ID member pelanggan berupa PDF file, kemudian dikirim ke pelanggan untuk digunakan melakukan pembayaran dan absen via scan barcode menggunakan HP. Nah, ini fitur ini kita buat untuk memudahkan admin baik admin untuk melakukan pembayaran atau untuk absen via scan barcode. Biasanya kalau tempat fitness itu kan absensinya manual. Jadi member ngasih ID member ke admin kemudian nyatet manual. Nah, kalau di sistem ini bisa absensi menggunakan scan barcode atau manual dari sistem. Nah, selanjutnya input pembayaran bisa dilakukan melalui web, WhatsApp, dan scan barcode dari HP. Selanjutnya input pelanggan baru bisa dilakukan melalui web dan WhatsApp. Absen member fitness bisa dilakukan via scan barcode dari HP, dan absen member fitness terintegrasi dengan pembayaran. Jika pelanggan belum melakukan pembayaran, otomatis ditolak oleh sistem. Selanjutnya, menu implementasi sistem untuk menginformasikan ke pelanggan sekaligus mengirim username dan password untuk pelanggan akses ke sistem melalui WhatsApp. Adanya menu pengumuman untuk mengirimkan pengumuman ke seluruh pelanggan. Nah, ini biasanya kalau di internet service provider itu biasanya kalau ada gangguan, ada masalah, nah bisa menggunakan fitur pengumuman ini untuk mengirimkan ke semua pelanggan. Kalau tempat fitness biasanya kalau lagi libur atau lagi ada promosi. Kalau di sekolahan biasanya pengumuman tugas atau segala macam. Kemudian adanya menu pengeluaran untuk input data pengeluaran. Admin dapat menambahkan lokasi cabang usaha dan termonitoring dari satu sistem oleh admin. Jadi contoh ini admin kemudian punya usaha di tempat A. Ini A. Kemudian B. Usaha A, usaha B. Nah, di atasnya ini kan admin. Nah, di sini biasanya itu ada petugas atau sales.
tugas. Tugas B, tugas A. Kemudian ada di sini namanya pelanggan dari alamat usaha A. Kemudian pelanggan B. Nah, si admin itu bisa menambahkan pelanggan atau melihat semua pelanggan yang ada di usaha A atau di lokasi usaha A. Begitupun di lokasi usaha B dan pelanggan B, admin bisa ngelihat. Tapi petugas B hanya bisa ngelihat pelanggan yang ada di lokasi B saja. Begitupun petugas A itu hanya bisa, petugas atau sales A hanya bisa melihat pelanggan di lokasi A saja. Nah, sistem kita ini sudah kita buat seperti itu. Begitupun transaksinya, semua transaksi petugas A hanya bisa melihat transaksi di usaha A, begitupun petugas B hanya bisa melihat transaksi di usaha lokasi B. Tapi kalau admin bisa melihat semuanya. Oke. Kemudian adanya laporan pemasukan perbaikan baik pemasukan per tugas atau per sales dan per lokasi usaha. Adanya laporan pengeluaran untuk monitoring pengeluaran. Adanya level akses antara admin, sales atau petugas dan pelanggan. Jadi menunya sudah beda-beda. Adanya menu pembayaran non langganan untuk menu penjualan. Nah, biasanya kalau di internet service provider itu kan penjualannya itu ada yang non langganan, biasanya jual perangkat mikrotik. Nah, itu bisa pakai ini. Nah, kalau di tempat fitness itu biasanya kan jualan suplemen kayak gitu. Nah, kalau di sekolahan biasanya itu selain SPP tiap bulan itu kan seragam sekolah gitu. Nah, ada lagi kita tambahin yaitu untuk PPN. Jadi sistem sudah menghitung secara otomatis jika ada PPN ataupun ada biaya lain-lain. Misalnya di lokasi A itu di samping PPN itu ada iuran tiap bulan yang mana distorkan ke RT setempat. Nah, itu bisa pakai lain-lain. Nah, kemudian Anda bisa langsung register di link di bawah ini untuk melihat demo aplikasinya. Oke. Nah, kita ada dua channel, yaitu yang pertama Ikhwan Saroni ya, dan yang kedua Iwani System. So, jangan lupa subscribe kedua channel ini. Oke, cari kita langsung aja, kita buka pakai Chrome saja. Oke. Nah, jika kalian ngeklik link ini, nanti otomatis akan ke link ini. Nah, Anda tinggal register. Contoh nama saya itu Ikhwanet. Nomor telepon Anda, kemudian emailnya, kemudian nama jalan bisa diisi, alamat usaha juga bisa, nanti tinggal diubah di menu lokasi, kemudian register. Saya belum buka WhatsApp saya. Setelah klik OK ini, sistem akan otomatis mengirimkan username dan passwordnya. Coba kita lihat di mana. Ini kita close saja. Ini juga close. Wah, laptop saya lemot.
Oke, saya lihat di HP yang ini udah. Oh my god. Oke, jadi ini WhatsApp yang saya terima dari aplikasi bahwasanya ini adalah pesan otomatis dari sistem. Akun Anda baru saja terdaftar di sistem e-billing. Akun Anda akan expired dalam 5 hari ke depan. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini dalam jangka panjang, segera lakukan pembayaran 100.000 per bulan untuk biaya langganan. Jadi aplikasi ini kita buat berbayar 100.000 per bulan. Nah, untuk pembayaran bisa ditransfer langsung ke rekening saya atau melalui Tokopedia. Oke, jadi kita langsung aja ngelihat sistemnya. Login. Jadi akunnya masukin, username-nya. Nah, ini kalau klik ini otomatis ke link ini. Oke. Jadi selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nah, sistem sudah otomatis membuat barcode untuk setiap pelanggan yang daftar. Begitupun admin untuk pada saat melakukan pendaftaran di sistem ini juga akan otomatis dibuatkan pelanggan. Oke, setelah registrasi apa yang harus setelah login pertama apa yang harus dilakukan, yaitu mengubah data lokasi, yaitu nama lokasinya tadi dan alamatnya. Contoh alamat saya di Jakarta, Jalan Jakarta Selatan, Simpan. Nah, ini fungsinya nanti adalah header dari kwitansi dan ID membernya. Jadi mengikuti lokasi tempat usahanya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan, yaitu membuat data tipe pembayaran. Yang pertama, contoh internet internet 10 Mbps, jumlah keterangannya 10 Mbps, harganya itu contohlah 100.000. Nah, ini kan masuk jenis pembayaran wajib tiap bulan. Nah, lokasinya di mana? Data ini ada. Kalau Anda punya banyak lokasi tempat usaha, tinggal tambahin di data lokasi. Nah, untuk sementara saya satu dulu, kemudian simpan. Nah, selanjutnya kalau ada iuran yang harus disetorkan ke RT setempat atau ya bisa dibilang preman setempat, itu bisa dimasukin di sini juga. Contoh iuran, bukan preman, sorry ya, iuran RT, contohlah iuran RT per satu bulan itu 5.000. Nah, pilih jenis wajib tiap bulan. Kemudian ada namanya biaya registrasi. Biasanya kalau pertama registrasi itu kan ada biayanya. Registrasi itu harganya 350, saya buat. Nah, pilihnya itu tidak wajib tiap bulan karena kan registrasi hanya sekali saja. Kemudian kalau ada perangkat yang dijual, contoh Mikrotik RB 750, harganya 400.000. Nah, pilihnya tidak wajib tiap bulan. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu baru bisa buat data pelanggan. Tambahkan data pelanggan. Kemudian ID-nya. Nah, ini ID-nya kemarin ada
ada pengusaha internet service provider yang ngasih masukan ke kita bahwasanya ID pelanggannya itu minta dibuatkan manual. Nah, ini kita sudah buatkan manual. Jadi si pengusaha bisa masukin manual ID pelanggannya sesuai ID pelanggan mereka masing-masing. Contoh ID pelanggan ini saya buat 123, kemudian nama pelanggannya saya buat Saroni. Kemudian ini pelanggan itu di lokasi yang mana, tinggal dipilih. Kalau admin bisa ngalokasikan. Nah, nih bisa masukin nomor KTP-nya, bisa upload juga fotokopi KTP-nya, kemudian nama jalannya, isi nomor rumah, kalau ada nomor rumahnya, Jakarta 1, nomor rumahnya 31, bloknya blok berapa, contoh H3. Kalau ada nama desa, kelurahan bisa dimasukin. Nah, pilih langganannya itu yang internet 10 Mbps, kemudian ada PPN atau enggak. Kalau ada ya pilih ya, kalau tidak tidak. Contoh saya pilih ya. Nanti otomatis harga langganannya nanti akan ditambahkan 10%. 100.000 ini akan ditambahkan 10%. Kemudian lain-lain ini kalau ada biaya tadi yang store ke RT bisa dimasukin. Kalau contoh lah saya di sini saya buat ada setoran iuran RT-nya itu 5.000. Nah, otomatis nanti ditambahkan berarti 100.000 ditambah PPN dan ditambah 5.000. Kemudian simpan. Nah, jumlah pelanggan 1 yang belum lunas 1. Nah, saya langsung dapat otomatis pesan dari WhatsApp Gateway bahwasanya Anda baru saja terdaftar di sistem kami. Segera lakukan update data NIK, fotokopi foto KTP, abaikan jika sudah ada isi semua ini. Nah, ini jadinya 115.000 untuk biaya langganannya karena kan ditambahkan biaya PPN sama tadi iuran ke RT. Nah, untuk notifikasi ini Anda bisa rubah sendiri. Anda bisa rubah untuk header dan footernya. Anda bisa masuk ke menu kelola data notifikasi. Nah, di sini ada pilihan pendaftaran, kalau daftarin pelanggan, update KTP, ingatkan pembayaran, pengiriman kwitansi, data sudah ada, ingatkan pelanggan yang nunggak, implementasi dan pengiriman member ID. Jadi tinggal diubah sesuai keinginan, bisa header dan footernya. Oke, kita coba daftarin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, namanya atas nama Roni, nomor teleponnya, KTP-nya nggak saya isi, Jalan Jakarta. Nah, saya buat PPN-nya itu ada lagi, simpan, otomatis ada. Nah, kemudian fiturnya oke, kemudian masuk ke menu pelanggan. Di sini ada ingatkan pelanggan untuk update data KTP, implementasi sistem dan data pelanggan yang tidak aktif. Di sini bisa lihat, tapi nggak ada data pelanggan yang tidak aktif. Oke, kita coba ingatkan pelanggan untuk update data KTP. Klik. Nanti sistem otomatis akan mengirimkan ke pelanggan. Nah, ini saya dapat 4 pesan, bahwasanya yang pertama itu atas nama Saroni, kemudian atas nama Roni, kemudian atas nama
Saroni lagi karena admin, kemudian atas nama Roni. Kok ada 4? Harusnya ada 3. Nanti kita cek. Oke. Jadi kemudian dapat pesan reminder otomatis sudah dikirim ke 4 pelanggan. Roni, Saroni, Jakarta 1, Jalan Jakarta, Jakarta 1. Oke. Oke, nanti kita cek. Nah, kemudian itu untuk ingatkan pelanggan. Oh, kenapa ada 4? Karena di sini itu kedua pelanggan ini belum melakukan update data foto, nomor identitas dan foto ID. Jadi di sini sistem mendeteksi adanya yang pertama itu yang belum isi KTP dan yang kedua belum isi foto KTP, karena di sini ada foto KTP ID, ada 2 pelanggan dan 4 data yang belum diisi, makanya dia kirim 4 kali. Oke, kemudian implementasi sistem yang mana biasanya ini kita buat pada saat, jadi kemarin itu ada klien kita langganan ke kita, kemudian kita bantu untuk input datanya semua melalui sistem jadi dari sistem kita, klien kita ini ngasih datanya dari Excel. Nah, untuk ngasih tahu ke semua pelanggannya itu kan, nah itu butuh pelanggannya kan butuh informasi bahwasanya pengusaha ini baru saja mengimplementasikan sebuah sistem. Nah, bisa klik di sini. Itu otomatis ngasih info ke pelanggannya bahwasanya kita sedang implementasi sebuah sistem seperti itu. Nah, ini kita dikirim 3 kali. Kenapa? Karena yang satu adalah Ikhwanet, ini adalah admin, itu ngirim ke semuanya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian, nah di sini ada pelanggan belum lunas. Jadi di sini bisa melihat pelanggan belum lunas. Nah, ini sudah otomatis setiap bulan pasti setiap tanggal 1 itu otomatis berubah datanya, pasti mendeteksi bahwasanya contoh sekarang bulan 5, nah nanti tanggal 1 bulan 6 itu yang belum melakukan pembayaran bulan 6 nanti otomatis muncul datanya di sini. Nah, yang belum melakukan pembayaran juga bisa langsung diingatkan dari sistem. Nah, tinggal ngeklik ingatkan pelanggan. Langsung dikirimi WhatsApp oleh sistem. Nah, ini adalah pesan otomatis dari sistem. Salam sejahtera, Bapak Ibu, kami informasikan data di bawah ini belum melakukan pembayaran atas nama Saroni, kemudian alamatnya, langganannya ini. Nah, segera lakukan pembayaran. Nah, ini notifikasinya bisa diubah ya, yang tadi saya jelaskan di menu notifikasi. Nah, karena pelanggannya ada 2, otomatis automatic message by system reminder pembayaran sudah dikirim ke 2 pelanggan. Nah, ini kalau ini karena nomornya saya buat dua-duanya ini saya, maka otomatis dikirim ke saya. Kalau misal nomornya pelanggan yang nomor yang lain pasti dikirim ke nomor pelanggannya. Kemudian sistem ngasih info ke admin yang ngirim notifikasi tadi bahwasanya sudah mengirim reminder pembayaran ke berapa pelanggan. Nah, selain itu di sini bisa lihat data pelanggan yang belum bayar di bulan sebelumnya. Tinggal klik data pelanggan yang nunggak. Nah, di sini bulan April. Bulan April berarti bulan yang sebelumnya. Kalau mau lihat bulan-bulan yang sebelumnya juga bisa lihat di sini.
tinggal pilih aja nama bulannya. Terus nah, bulan Februari. Bisa langsung diingatkan, tinggal klik ingatkan pelanggan. Langsung dikirimin lagi oleh sistem. Nah, di sini langsung ada informasi bulannya bulan berapa. Bulan Februari. Kalau yang bulan ini itu nggak ada, hanya seperti ini saja. Oke, kemudian lanjut ke menu apa ya? Nah, di sini bisa ngirim ID card member. Kalau di tempat gym biasanya kan ada ID card member. Nah, bisa dikirimkan dari sini ke menu, masuk ke menu pelanggan, ke dashboard, kemudian selengkapnya, kemudian klik ini, nanti otomatis dikirimkan oleh sistem member ID-nya. Nah, ini kartu member yang dibuat oleh sistem. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya mau bayar, tinggal tunjukin aja ini scan. Kalau mau bayar via scan barcode, tinggal si membernya nunjukin ID membernya atau login ke sistem. Kalau login ke sistem otomatis kan bisa ngeliat barcode-nya di sini. Oke, kemudian kita coba masuk ke menu pembayaran. Untuk pembayaran bisa dilakukan melalui dashboard, kemudian pelanggan belum lunas, kemudian tinggal klik di sini bayar, kemudian klik ubah, nanti otomatis akan masuk ke sistem atau masuk ke menu transaksi pembayaran. Tapi kalau di sini harus pilih bulannya. Misal ini pilih bulannya. Kalau misal dia belum bayar di bulan Februari, pilih Februari seperti itu. Kalau Maret belum, Maret. Kalau mau bayar Mei, Mei tinggal pilih. Oke, kita masuk ke sini. Edit, kemudian ubah. Kemudian oke. Nah, otomatis dia pelanggan 1 sudah lunas pemasukan hari ini. Ada. Kwitansi pun dikirim oleh sistem. Nah, seperti ini kwitansinya. Seperti ini, bahwasanya nomor kwitansinya ini, tanggalnya segini, headernya ini, Saroni, alamatnya ini, bloknya, nomor rumahnya, kemudian terbilangnya Rp115.000 untuk pembayaran internet 10 Mbps bulan Mei 2021, Rp sekian, penerimanya ini, pembayarnya ini. Itu untuk yang pembayaran. Nah, kalau sudah bayar bulan ini, itu otomatis di transaksi pembayaran itu akan hilang. Jadi cuman yang belum bayar bulan ini aja yang nampil. Jadi ini untuk mengurangi kesalahan admin melakukan input data. Seperti itu. Nah, kalau pembayaran non langganan gimana sih? Yang kayak tadi, contoh setelah registrasi, kan biasanya ada biaya nah ini harusnya ada nomor ID pelanggan yang tadi kita input, tapi ini nggak ada. Nanti kita cek kenapa kok nggak ada. Oke, kemudian masuk ke menu non langganan, tinggal tambah, kemudian namanya siapa tadi kan, atas nama Saroni, kemudian masukkan biaya registrasi, jumlahnya 1, kemudian enter. Kemudian masukkan nominal pembayaran yang harus dibayar 350, enter. Nah, otomatis nanti, nah ini juga ada ininya, ada kwitansinya juga.
Seperti itu, kwitansinya seperti ini. Nah, ini terima dari Saroni Rp350.000. Jumlahnya ini, penerima ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke menu absen member. Oh ya, sorry. Pembayaran langganan juga bisa dilakukan via scan barcode. Kalau kalian dari HP, tinggal masuk aja scan barcode. Nah, ini karena saya dari laptop. Kita coba pilih allow. Allow. Nah, jadi seperti ini, tinggal masukin barcode-nya, tinggal tunjukin scan ke barcode-nya untuk melakukan pembayaran. Kita nggak coba di HP karena ini laptop saya lemot, takutnya makin lama nanti. Absen member juga bisa dilakukan via scan barcode. Nah, seperti ini. Otomatis terintegrasi sama pembayarannya. Kita nggak coba ya nanti karena lemot ini saya. Tapi sudah kita tes, sudah jalan. Kemudian pengeluaran, kita masuk ke menu pengeluaran. Nah, ini bisa masukin pengeluaran. Pilih lokasi pengeluarannya di mana, contoh gaji karyawannya atas nama siapa, atas nama contoh India, jumlahnya berapa, contoh. Kalau ada buktinya tinggal kalau ada foto bukti tinggal diupload, kemudian simpan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis masuk di sini di total pengeluaran. Nah, otomatis ada pengurangan dari total pemasukan ke total pengeluaran. Kemudian kita masuk ke menu pengumuman. Internet mati. Contoh isi, mohon maaf akan ada gangguan internet pada jam 10 pada tanggal 25/05/2021 jam 10 sampai dengan jam 10 pagi sampai dengan 11 siang, 11 pagi. Kalau ada filenya tinggal attach filenya di sini. Kalau ini saya pilihnya nggak ada. Kemudian terima kasih Ikhwanet. Simpan. Setelah klik OK, ini nanti otomatis akan mengirimkan pengumumannya. Nah, ini kalau ini mengirim ke semua, baik admin maupun pelanggan. Tapi kalau lokasi, kalau adminnya ini sales, kayak tadi yang saya jelaskan, atau petugas, contoh petugasnya ada di lokasi A, dan hanya pada saat sales mengumumkan adanya gangguan, itu hanya pelanggan di lokasi usaha A saja yang menerima. Lokasi usaha B tidak akan menerima. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu laporan pembayaran. Nah, nanti otomatis ada datanya. Kalau ada data tanggal tahun 2001, otomatis akan ada pilihan 2001. Kalau nanti di tahun 2002, nanti otomatis ada. Nah, seperti ini PPN. Kok di sini tidak ada PPN-nya? Nanti kita cek, harusnya ada PPN. Coba kita cek.
Kalau per lokasi, per sales, PPE-nya nggak ada ya. Malah lain-lain segini. Oke, nanti kita cek. Coba kita cek. Oke, jadi emang datanya di sini nggak masuk. Nanti kita cek kenapa kok nggak masuk. Oke, nah kita tutup dulu. Nah, di sini ada laporan per lokasi juga, misalnya lokasi, ada beberapa lokasi usaha. Nah, nanti otomatis ada di sini baik penerimaannya maupun ininya. Ini penerimaan total keseluruhan. Kalau laporan sales ini adalah laporan per salesnya, per petugasnya. Petugasnya ada berapa, ada banyak, nanti ada muncul di sini. Nah, di sini ada laporan pengeluaran juga. Tadi kan kita buat pengeluaran. Nah, otomatis ada gaji karyawan, keterangannya. Nah, ini atas nama India tadi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Paling nanti untuk data PPN-nya masih belum jalan, ternyata kita pikir tadi kita tes sudah jalan. Kita cek lagi nanti. Nah, di sini otomatis ada pemasukan hari ini berapa. Ini yang belum lunas, kita coba lunasi lagi. Atau kita coba transaksi pembayaran bulan ini bulan apa sih? Bulan Mei. Berapa sih? Oke, paling kurang lebih seperti itu sistemnya. Nanti kekurangannya kita coba cek lagi. Bagi yang mau langganan atau register, tinggal register di menu. Nanti kita taruh deskripsinya di link videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar untuk mendukung channel kita. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.